Loke cerita mancanegara, pancen luar biasa. Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi? Di mana jenazah Kiai? Mengapa menghilang seperti ini? Kiai, di mana beliau? Kiai, Kiai. Nah, teman-teman, pasti penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Ya. Tapi sebelumnya, waduhku, Gedondong, jawab salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang adil lagi bijaksana dan teman-teman semua, halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, balik lagi dengan Yawan Bukit itu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah menarik dari Banjarnegara, tepatnya di desa Melengkutang. Kisah yang berjudul Asal Mula Kiri Lamar. Kisah ini diangkat dari buku Banjarnegara Sejarah dan Babatnya yang ditulis oleh Dr. Andes S.A. Sarwono Mertadiwangsa dengan penerbit Duta Publishing Indonesia. Nah, teman-teman, sudah siap kan mendengarnya? Ya. Ini ceritanya. Alkisah. Dahulu kala di pojok hiduplah dua orang ahli kapal yang bersahabat karib. Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pamanahan. Begitu eratnya persahabatan sehingga mereka seperti kakak beradik. Pada suatu malam, dikala sedang bersemedi, Ki Ageng Giring mendapat wangsit. Yang ada di kapal surga dan hiduplah sampai terus Ki Ageng Giring segera geruncak semedi lalu mematiklah pemuda berdua yang ada di kapal dan kemudian ditabrak kotak yang bergegas pergi ke ladang. Sementara pekerja di ladang datanglah Ki Ageng Pamanahan ke penduduk. Ini panas sekali, tidak seperti biasanya. Boleh, betul ya? Kan? Saja Kang Mas. Alhamdulillah, sekiannya. Loh, mengapa kau minum apa itu, Dimas? Makan kelancanganku, Kang Mas. Kukira. Sudahlah, Dimas. Mungkin ini takdir dari Tuhan. Dimaslah yang akan menurunkan para raja di tanah Jawa. Itu adalah air gelap itu. Sebagai penebus kesalahan ini, kelak ketika dianugerahi putra, mari kita jodohkan sehingga Wahyu Pratama Jawa dapat kita nikmati bersama. Kedua saudara itu sepakat saling berjanji. Rupanya Tuhan mengabulkan doa mereka. Putri Ki Ageng Giring dinikahkan dengan putra Ki Ageng Pamanahan Sutawijaya. Dan kemudian putra laki-laki gagah yang bernama Jaka Kumbara. Jaka Kumbara lahir tanpa ditunggui seorang ayah. Semakin dewasa, keinginan untuk mengetahui sosok ayahnya semakin besar. Tetapi Ki Ageng Giring kakeknya dan Dewi Nawasasi bundanya tidak mau memberitahu karena sudah berikan janji suci dengan Sutawijaya ayahanda Jaka Kumbara. Suatu hari Ki Ageng Giring menemui putrinya Dewi Nawasasi.
Tapi loh, kita sudah kita janji yang namanya perlombaan. Kalau sudah jadi teman-teman, akhirnya Joko Barat mengetahui siapa ayah Anda. Kerinduan besar yang selama ini memenuhi hatinya membuatnya bertekad untuk menemui ayahnya di Mataram. Dengan berbekal doa restu dari kakek dan ibundanya, sampailah Joko Barat di depan pintu gerbang Mataram. Oh, besar sekali kerajaan ayah Anda. Joko lihat siapa itu yang datang. Nanti siapa sampean? Perlu apa? Datang ke Mataram. Aku ingin menemui Raja Mataram. Waduh. Tadi beraninya sampean mau menemui pakuanku Raden Ngabei Loreng Pasar. Memangnya sampean itu siapa? Aku adalah cucu yang begini. Cukup kau katakan ini. Kalau kau pasti mengerti. Toko, dia kalau berani menyuruh kita kan. Hei prajurit, dengarkan. Aku adalah putra dari raja itu. Oh, baik tuan. Tuan. Joko Barat menghadap pemegang kekuasaan tertinggi di Mataram. Danu Sutawijaya atau Panembahan Senopati mengamati Joko Barat dengan seksama. Sekilas ia meyakininya sangat bersama. Joko Barat, aku baru percaya kau benar putra apabila berhasil memenuhi permintaan. Bawa ini keris pusaka kerajaan Mataram dan sampaikan pada kakek yang berdiri agar keris ini diberi rangka yang terbuat dari kayu Purwosari. Daulat Tuanku, semua kita akan hamba bersama. Dengan penuh kebahagiaan, Joko Barat pulang menyampaikan amanat dari Ramandani. Dewi Nawangsi merasa bahagia. Meskipun di dalam benaknya timbul pertanyaan besar. Mengapa keris pusaka Mataram harus diberi rangka oleh ayahnya? Sebagai orang tua yang berpredikat Ki Ageng Giring, tahu benar maksud tersembunyi di balik permintaan Panembahan Senopati. Purwo Gajah Samula dan Sari Prabu. Jadi, Purwosari yang dimaksud adalah asal mula atau asal mula Dewi Nawangsi, yaitu suara Ki Ageng Giring karena telah melanggar janji. Demi masa depan Joko Barat, akhirnya Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsi meninggalkan bumi kelahirannya. Sementara Joko Barat kembali menghadap ayahandanya di Mataram. Teman-teman, dalam pembaraan keduanya bersepakat berpisah. Dewi Nawangsi memutuskan untuk bertawa di sebuah tempat dan di sebuah sungai atau kali sapi hingga akhir hayatnya. Sementara Ki Ageng Giring tinggal di sebuah kampung dan menjadi seorang kiai. Hingga menjelang wafatnya, beliau berpesan, manakala tiba saatnya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ingin dimakamkan berdampingan dengan anaknya Kesarian Dukun Selo. Selang berapa lama dia kembali. Sesuai pesan beliau, jenazah ke tempat peristirahatan terakhir di makam. Saat dalam perjalanan terjadi keajaiban. Pada saat itu pengasuh jenazah merasakan sesuatu yang mereka bawa mendadak menjadi berat. Hingga sampailah mereka di bukit desa Pemalang sebelah sana. Mereka memutuskan mengumpulkan jenazah Ki Ageng di tempat tersebut. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita ya Kak.
sekali kamu merasakan itu enggak? Mosok kamu nggak usah. Aku yang merasakan. Ini poin. Iya kan? Sudah, ayo kita makan jenazah Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Jenazah Kiai. Alhamdulillah. Langsung bicara, nanti kualat kamu. Kalau udah percaya, pokoknya sendiri. Gak ada jenazah Kiai. Sudah, ayo kita lihat. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Di mana jenazah Kiai? Mengapa menghilang seperti ini? Kiai, di mana beliau? Kiai, Kiai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para santri hanya bisa memuji kebesaran Tuhan. Akhirnya itu sajalah yang dan sebagai pengingat tempat tersebut diberi nama Kiri Ilang atau Kirilang, yaitu gunung tempat jalannya jenazah Raden Kiri. Kirilangan sampai saat ini menjadi salah satu situs sejarah di kota Banjarnegara. Pesan moral dari cerita tersebut yaitu sebuah janji haruslah kita buat dan kita tidak boleh melanggarnya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.